Karena nanti kaji kita ini menempel supaya sempurna puasa Ramadan kita. Itu guna zakat fitrah. Kalau cacat nanti ini bisa berefek kepada puasa kita. Kita umpamakan Bapak Ibu, kita biasa makan berasnya anak daro atau mawar. Berapa harganya Bapak Ibu? 14.000 satu kilo. Karena 2,5 kilo dia, maka tentu langsung dikalikan. Kalau diduitkan 35.000. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harus betul-betul kita ini pandai membaca tabel supaya nanti jangan salah dalam memahami. Kategori 1 yang paling bagus, paling baik, Bapak Ibu biasa makannya anak daro atau mawar, bayarkanlah beras natural, kuku balam, pandan wangi, dan solok asli. Ngerti Bapak Ibu maksudnya? Yang dimakan harga 14.000 sekilo, tapi zakat fitrahnya bayarkan yang 15.000 atau 16.000 sekilo. Itu zakat fitrah paling mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Assalamualaikum ya habiballah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayah saya, ibunda saya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga kita semua dipilih oleh Allah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat tentu kita sampaikan Bapak Ibu, tanpa kita sadari malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-22 Ramadan. 22 malam Ramadan ini baru di Musholla Al-Muhajirin inilah Bapak Ibu kita melakukan sholat tarawih witir langsung live ditonton oleh penjuru dunia. Asbab dari manajer dakwah kita ini Bapak Muhammad Yusuf Prasetyo MA. Ini hebat nih Bapak Ibu. 21 malam yang lalu tidak pernah live. Malam ini baru ada live. Bapak Ibu jangan berpikir ini hanya orang Ujung Batu yang menonton. Ditonton oleh seluruh masyarakat dunia. Dan tahu kita mungkin rekaman tarawih witir tadi sudah sampai itu di Turki, mungkin di Pakistan, atau bisa saja besok akan muncul di TV One Bapak Ibu. Alhamdulillah. Hebat Pak Yusuf kita ini. Kita doakan semoga beliau sehat-sehat dan semoga Allah segerakan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau udah banyak mendoakan itu, semoga cepatlah. Ya Pak Yusuf ya. Abang saya juga Bang Putra yang cukup berperan juga Bapak Ibu, semakin hari semakin banyak dikenal lewat berbagai macam media sosial, termasuk Bapak Ibu yang bisa mengakses dan masih pandai membuka YouTube. Maka sekarang Bapak Ibu tengoklah di channelnya Bang Putra ini. Apa nama channelnya? RK Potret, iya Pak. Banyak di situ ustadz-ustadz Ujung Batu sekarang yang berceramah. Kalau Bapak Ibu buka itu di YouTube, jangan
jangan lupa tambah lagi subscribe, like, dan share. Ini video malam ini pun insya Allah paling lambat 2 hari ke depan akan muncul kembali. Tapi nanti yang dibuka itu setelah MK Potret, jangan lupa buka juga UJR channel, subscribe, like, dan share, supaya besok naik channel kita ini. Mudah-mudahan kami dengan Pak Yusuf bisa berceramah lagi ke pusat ibu kota Jakarta. Siap Yusuf? Sudah siap katanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bisa bantu, yang tak bisa bantu mungkin usahakan bantu kami dengan doa. Semoga sehat-sehat, panjang umur, dan semoga bisa menyampaikan ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang di belakang, orang tua kami, apa kabar malam hari ini? Masih sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Udah mulai berkurang lah nampaknya ya. Ini biasanya malam-malam terakhir ini tidak perlu kita lagi membahas. Setiap tahun memang beginilah keadaan mental umat Islam kita ini. Ustaz mau bertanya sama ibu, kalau seandainya orang-orang saudara kita atau mungkin kita yang malam ini tidak sempat tarawih disebabkan karena beli baju baru atau mungkin memburu kue lebaran, kira-kira kalau tidak ada baju baru ditunda enggak 1 Syawal ataupun lebaran tahun ini? Tidak kan Bapak Ibu? Kalau tidak ada kue lebaran yang tersedia di rumah kita, kira-kira lebaran tahun ini diundur atau tetap lanjut? Tetap. Ada satu pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Ada enggak ada kue lebaran? Ada enggak ada baju baru? 1 Syawal juga akan tetap datang. Tapi ingat Bapak Ibu, baju lebaran tidak terlalu stres kita, kue lebaran juga tidak terlalu stres. Yang Ustaz khawatirkan Bapak Ibu, entah sampai umur kita ke tanggal 1 Syawal, itu yang harus kita pikirkan malam hari ini. Menengok wajah Bapak Ibu, terutama Pak Khairul, ibu-ibu ini, tak yakin saya nih Pak Khairul sampai di ke 1 Syawal. Banyak kita tengok di wajah-wajah sudah wajah sakaratul maut. Takut kita tak sampai 1 Syawal, ada nanti yang berangkat ini di penghujung Syawal ini. Bapak Ibu, tadi pagi saja jam 10, dihitunglah Bapak Ibu, tinggal beberapa hari lagi menjelang Syawal. Banyak dah orang ujung batu yang meninggal dunia. Setahu kita saja Pak, tadi jam 10 pun ada lagi guru kita yang kita kenal, Imam Masjid Nurul Yakin Pak Khairul yang di Tanjung Harapan. Jam 10 tadi di awal pros meninggal beliau. Kok bisa Pak Ustaz? Ajal, kan begitu? Iyalah, tahulah kami ajal Pak Ustaz. Ini adalah bagian yang harus orang beriman iri hati dan cemburu dalam hati kita. Kalau ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, maka doakan kepada Allah. Kalau mengenai tempat, hanya 2 tempat yang boleh kita meninggal di tempat itu. Di mana itu Pak Ustaz? Kalau tidak meninggal di Madinatul Munawwarah, minta meninggal di Makkatul Mukarramah. Kalau tempat. Kalau saat atau waktu keadaan, mintalah di saat-saat berbuat kebaikan. Kalau di bulannya Pak Ustaz, mintalah di bulan yang suci, yaitu di bulan suci Ramadan. Kalau Bapak Ibu ditanya, siap tak meninggal Ramadan tahun ini? Belum lagi. Ramadan tahun sekali lagi lah kalau bisa Bapak Ibu. Tapi kalau bisa 12 bulan dalam setahun, minta sama Allah, wafatkan aku ya Allah di bulan suci Ramadan. Tahunnya tidak tahu, kita tak tahun berapa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita semua ini semua besok hanya menunggu giliran saja. Siapa yang paling duluan Pak Ustaz? Kita tidak tahu, tak ada SK-nya, tak ada pula nomornya. Antara Bapak dengan saya, tidak tahu saya siapa duluan.
Kalau Bapak Ibu boleh kasih jawaban, saya sekarang umur 34, Pak Yusuf ini sekarang umur 30. Mana kira-kira menurut Bapak Ibu kami duluan meninggal? Hah? Saya rasa Pak Yusuf besok. Tengoklah Bapak Ibu. Kok bisa? Begitulah keadaannya. Yakin Ustaz? Insya Allah yakin saya. Tapi dari rautnya nampaknya saya yang duluan Bapak Ibu. Kok bisa Pak Ustaz? Saya ini yang paling capek dibandingkan beliau. Kalau belum dikodenya Pak Khairul, apalagi kami ceramah di dekat-dekat orang-orang yang hebat termasuk bupati, wakil bupati itu, kalau belum ada kode dari dia, tidak bisa saya ngomong Bapak Ibu. Di kode dulu 1, 2, 3, main kode saja, baru boleh saya salam. Mungkin siksaan itulah besok yang membuat saya cepat meninggal Bapak Ibu. Bilang manajer dakwah kita ini. Tapi begitu pun dia istiqomah lah insya Allah. Pecinya Bapak Ibu hijau. Hijau apa biru? Biru. Saya masih peci merah. Mana lebih hebat Bapak Ibu? Biru lah Bapak Ibu. Kalau di perpustakaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba sama-sama kita layangkan pandangan kita ke sebelah kiri Bapak Ibu. Amil zakat fitrah dan mal. Itulah kajian kita. Makanya sengaja dibuat pengurus. Mungkin kenapa ceramah malam ini habis tarawih witir dulu. Kebiasaannya ceramah dulu, baru sholat tarawih dan witir. Karena Pak Khairul tahu betul Ustaz Rahbuti tak bisa berceramah sebentar, ya kan Pak Haji? Maka dikasih waktu panjang dibuat. Yang saya khawatirkan itu tadi, takut saya kalau belakangan ceramah tak ada lagi yang mau diceramahi. Rupanya tetap bertahan Bapak Ibu. Itu judulnya, zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat itu artinya Bapak Ibu adalah mensucikan. Mensucikan. Kalau kaitannya ke fitrah, yang paling mudah diingat, mensucikan diri kita. Berapa kali setahun mensucikan diri Pak Ustaz? Sekalinya dalam setahun. Berapa Pak Ustaz dikeluarkan? Kita tengok tabelnya. Ini yang perlu dipahami. Saya tanya ayahanda saya tadi, mulai mungkin semalam sudah mulai berdatangan zakat fitrah, karena mungkin ambil ataupun panitia zakat sudah membuka siapa yang ingin membayarkan zakat fitrahnya. Cara pertama Bapak Ibu begini. Ini dikeluarkan surat oleh Kementerian Agama, ada sebanyak 5 tabel. Yang pertama, kalau dihargakan per gramnya 16.000. Yang kedua 15.000 sampai yang paling bawah 12.000. Kalau diduitkan, nanti kalau ditanya orang Bapak, Imam Syafi'i boleh nggak bayar zakat fitrah dengan uang? Tak boleh Bapak Ibu. Imam Hanafi Pak Ustaz, Imam Hambali dan Imam Maliki boleh nggak Pak Ustaz? 3 imam kita tak membolehkan bayar zakat fitrah dengan duit. Hanya 1 imam yang membolehkan bayar zakat fitrah dengan duit ataupun uang. Siapa itu Pak Ustaz? Imam Hanafi Bapak Ibu. Lalu Pak Ustaz, masalahnya di mana? Untuk nomor 1 dibuatnya 40.000, kategori 2 37.500. Yang paling bawah zakat fitrah kalau dibayar dengan duit 30.000 per jiwa kalau diduitkan. Kalau diberatkan 2,5 ataupun 2,5 kilo. Pertanyaan saya sama Bapak Ibu, di antara 5 kolom beras ini, jenis beras ini, mana yang biasa Bapak Ibu konsumsi 11 bulan yang lalu? Nomor 1, 2 atau 5? Harus ditengok itu Bapak Ibu. Karena nanti kaji kita ini menempel supaya sempurna puasa Ramadan kita. Itu guna zakat fitrah ini. Kalau cacat nanti ini bisa berefek kepada puasa kita. Kita umpamakan Bapak Ibu, kita biasa makan berasnya anak daro atau mawar. Berapa harganya Bapak Ibu? 14.000 1 kilo.
Karena 2,5 kilo dia, maka tentu langsung dikalikan. Kalau diduitkan 35.000. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harus betul-betul kita ini pandai membaca tabel supaya nanti jangan salah dalam memahami. Kategori 1 yang paling bagus, paling baik, Bapak Ibu biasa makannya anak daro atau mawar, bayarkanlah beras natural, kuku balam, pandan wali, dan solok asli. Ngerti Bapak Ibu maksudnya? Yang dimakan harga 14.000 sekilo, tapi zakat fitrahnya bayarkan yang 15.000 atau 16.000 sekilo. Itu zakat fitrah paling mantap. Paham Bapak Ibu? Tuh. Nomor 2, Bapak Ibu biasa makannya anak daro dan mawar, bayarkan juga anak daro dan mawar. Nomor 3 ini yang tak boleh, makan anak daro dan mawar, dibayarkan zakat fitrah bulog ataupun beras lokal. Kena laknat Bapak Ibu besok. Tengoklah. Ada lagi di masjid-masjid begitu Pak. Sampai bingung panitia masjid itu, panitia zakat itu menengok. Ini beras siapa tadi ini? Ada yang kutuan, ada yang bercampur dengan beras hitam, ada lagi yang bercampur dengan beras pulut. Tidak rutin dia buat seperti itu, memang sekali setahunnya. Tapi ini bisa mencelakakan dirinya. Karena kalau Bapak Ibu ingat baik-baik, 11 bulan sudah berapa ton, berapa ratus kilo beras yang sudah kita makan yang enak-enak. Masa sekali setahun Allah minta 2,5 kilo, mana beras yang tak mau kita makannya, itu yang kita persembahkan ke hadapan Allah. Maka Bapak Ibu, yang 1, 2 boleh pilih, nomor 3 jangan sekali-kali lakukan. Nomor 4 ada Pak Ustaz, ada lagi nomor 4 nih. Apa itu? Sekalinya dalam setahun zakat fitrah dikeluarkan, tapi asal menjelang Ramadan, masuk Ramadan menjelang Syawal, selalu dia berkata kepada kita, dia orang miskin, tak mampu dia bayar zakat fitrah. Rasanya tidak ada orang Jumba Timur yang tak ada lagi makanan di 1 Ramadan, karena itu ukuran orang miskin, tak bisa bayar zakat fitrah. Selagi ada makanan dia dan keluarganya tanggal 1 Syawal besok, maka wajib tetap membayarkan zakat fitrah Bapak Ibu. Ukurannya segitu. 2,5 ini Bapak Ibu jangan pas kali. Kok bisa Pak Ustaz ditakar 2,5? Kalau dibaca dalam fikih itu, ini kan surat keputusan nih Bapak Ibu. Tidak boleh kita ini menolak, tapi Ustaz bisa menyampaikan ke jamaah. Jangan Bapak Ibu paskan 2,5 kilo, kemudian jangan sampai memang persis 2,5 kilo. Bisa saja timbangan atau suatan kita ini mungkin berbeda-beda. Bagaimana Pak Ustaz supaya maksimal zakat fitrah ini? Sudahlah berasnya yang lebih bagus dari yang kita makan, atau yang setara dengan yang kita makan. Saya pribadi Bapak Ibu bayarkan zakat fitrah tiap tahun 3 kilo 1 jiwa Bapak Ibu. Tidak akan rugi kita itu Bapak Ibu, tidak akan jatuh miskin kita itu Bapak Ibu, sekalinya dalam setahun. Mudah saja menghitungnya. Ambil saja Bapak Ibu 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Usahakan jangan langsung beli di pasar langsung 1 karung. Ini Pak Ustaz 20 kilo nih. Kalau kami bagi 3 kilo 1 orang, anakku sekian orang. Ada pas gak Pak Ustaz 20 kilo? Bersisa sedikit lagi. Sisanya itu biarlah itu Pak Ustaz. Saya kasih ayam rumahku yang paling afdol. Saya, istri saya, anak saya. Saya dan istri, anak saya 2. Berarti yang paling afdol zakat fitrah itu Bapak Ibu harus dipisah-pisah Bapak Ibu. Saya 3 kilo, ambil kantong plastik, masukkan zakat saya. Zakat istri saya 1 kantong. Zakat anak saya 1 kantong. Zakat anak nomor 2 1 kantong. Sekali bawa ke masjid, paling afdol Pak Haji kalau bisa satu-satunya kita tolak ataupun kita bayarkan ke amil zakat. Itu yang paling mantap. Bapak Ibu pasti kalau ditanya
Mana Pak Ustaz yang kita inginkan? Yang asal-asalan atau yang paling mantap? Udah tua kita ini Pak, yang paling mantap kita buat. Agak repot sedikit pengurus itu, tidak apa-apa, satu saja. Kalau sampai anak bapak 15, itu lama, itu akadnya Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa lah, sabarnya pengurus itu akadkan. Ini zakat fitrah diri saya yang wajib untuk saya tabung ini. Saya bayarkan kepada amil zakat. Dia terima. Ini zakat fitrah yang wajib dalam tanggungan saya, anak saya yang bernama si ini, sebut, terima. Ini zakat fitrah anak kedua saya atas nama si ini yang wajib dalam tanggungan saya bayarkan ke amil zakat. Biarpun akadnya ini tidak terlalu menjadi hukum wajib, tapi kita ambil yang paling sempurna, tetap Bapak Ibu akadkan. Itu Bapak Ibu. Jadi Pak Ustaz kalau duit tetap segitu kita bayar, jangan lagi, paling enak lagi Pak. Satu orang buat saja kalau pakai duit, genapkan saja 50.000, dia bayar. 50.000 saja buat. Saya 50.000, istri 50.000, anak 50.000, anak nomor 2 50.000. Berapa yang dalam tanggungan kita? Mudah menghitung. 50.000, 50.000, 50.000. Yang paling tinggi saja nilai zakat fitrah sampai hari ini baru angka 40.000. Rupanya Bapak Oma melakukan 50.000, mempersembahkan di ambang batas yang sudah ditentukan syariat kita. Kira-kira Bapak Ibu, Allah maafkan nggak kalau ada tarawih kita yang kurang-kurang khusyuk tadi? Allah maafkan tuh Pak. Allah maafkan nggak puasa kita yang sambil puasa kita terus menceritakan orang, menghibah, memfitnah? Dimaafkan Allah Pak. Lewat apa? Kalau sholat ada cacatnya, terlupa, ada yang menempel namanya sujud sahwi. Kalau puasa ada cacatnya, yang menempelnya adalah dengan zakat fitrah Bapak Ibu. Maka semua keluargaku, jangan kita menjadi mental miskin. Mari kita biarpun di tangan tak seberapa, tapi sekali dalam setahun, mari kita bermental jadi orang kaya Bapak Ibu. Kalau ditanya orang besok, berapa Wak sekarang zakat fitrah? Aku tidak bisa, angka 30.000 aja lah. Itu paling rendah. Aku mau kubayarkan Pak Ustaz pakai bulog, silahkanlah, tapi tengok besok hasilnya. Bulog juga dikasih Allah, tahun besoknya lagi makan ayam oma. Makin sulit kita. Kasih dulu yang terbaik sama Allah. Kenapa Ustaz tekankan itu? Qabil, Habil. Qabil, Habil. Dua-duanya anak kandung Nabi Adam, jelas sejarahnya dalam Al-Quran. Si Qabil, si Habil. Satu diterima kurbannya, persembahan kepada Allah, satu tak diterima oleh Allah. Apa cacatnya Bapak Ibu? Yang satu karena dia peternak, dia pilih ternak paling gemuk, itu persembahkan sama Allah, diterima Allah. Yang satunya lagi dia hanya pekebun, dia petani, dia ambillah hasil taninya, hasil daripada usahanya. Mana beras yang kurang bagus, itulah dia kumpulkan. Mana kira-kira buah-buahan yang sudah mulai busuk, itu dia kumpulkan. Kami terima zakatnya, kurbannya, pengorbanan dari salah satu dari mereka, dan kami tolak dari salah satunya. Jangan sampai orang ujung Batu Timur pun mempersembahkan sama Allah yang tak baik-baik, karena Allah menerima yang baik-baik Bapak Ibu. Ini zakat fitrah. Jangan sampai Bapak Ibu pas-pasan dibayarkan, tapi yang paling bagus lebihkan. Yang kedua Bapak Ibu, zakat mal. Mal itu artinya adalah harta. Secara harfiah mal itu artinya condong, mereng, miring. Kenapa Pak Ustaz arti mal itu miring? Karena setiap yang bernama manusia selalu punya keinginan ingin menumpuk-numpuk harta Bapak Ibu. Sayang tak sama hartanya? Sayanglah. Tegores saja kadang mobil kita sama anak-anak, mau mengamuk kita kadang-kadang. Apalagi sempat dipindah-pindah orang, nanti parkir Honda kita, marah kita Pak. Apalagi sampai nanti tembok baru dicat rumah kita ini bagus, dicoret anak-anak, mengamuk kita Pak. Karena manusia yang normal punya kecondongan untuk berharta dan sayang kepada harta. Maka ada undang-undangnya. Ayah Oma yang tak bisa baca, saya nanti menjelaskan yang di bawahnya lagi. Ini zakat mal. Jangan sampai nanti terjadi kita makan harta orang lain.
puasa sudah, tarawih sudah, witir sudah, tadarus sudah, zikir sudah, infak sedekah sudah. Rupanya gara-gara yang satu ini tak lulus, rupanya kita masih kena juga makan haram, makan harta fakir miskin yang 8 asnaf itu. Caranya Bapak Ibu keluargaku mudah saja. Itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita bandingkan harga emasnya, itulah yang paling mudah kita pahami. 85 gram emas, segitulah batas minimal supaya harta kita ini wajib kita keluarkan zakatnya. Berapa 1 gram sekarang? 912.000. Maka 912.000 kali 85, dapatlah hasilnya 77.520.000. Begitu cara membaca rumusnya. Maksudnya Ustaz, siapa yang punya penghasilan 77.520.000, wajiblah dia mengeluarkan zakatnya 2,5%. Berapa itu Pak Ustaz? 1.938.000. Kalau Bapak Ibu punya penghasilan 77.520, tak dikeluarkan zakatnya selama setahun, maka yang 1.900.000 ini, itulah nanti yang akan berubah menjadi penyakit. Bisa menjadi kolesterol, bisa menjadi asam urat, bisa menjadi serangan jantung. Kok bisa dia jadi penyakit Pak Ustaz? Sebelum Bapak Ibu meninggal, diazab Allah kita di dunia ini dulu. Kok bisa Pak Ustaz? Karena tanpa ayah umat sadari, kita sedang memakan harta. Siapa yang kita makan hartanya? Innamas shadaqatu lil fuqara, harta orang fakir Pak. Wal masakin, harta orang miskin Pak. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin. Orang mu'allaf pun ada hak dia di harta Bapak. Kalau Bapak punya duit 77.520.000 dalam setahun. Jadi cara menghitungnya Pak, tetapkan dari sekarang. Orang Ujung Batu biasanya heboh bayar zakat saat Ramadan. Itu bagus, karena dia anggap di Ramadan paling bagus mengeluarkan zakat. Tidak apa-apa Pak, tetapkan saja. Saya Pak Ustaz, setiap tanggal 5 Ramadan jatuh haul zakat saya. Hitung Pak, mulai dari tanggal 5 Ramadan tahun ini, Bapak catat sampai 5 Ramadan tahun besok. Kalau Bapak dapat penghasilan 77.520.000, hasil yang mana nih Pak Ustaz? Hasil berdagang, hasil panen sawit, hasil rumah kontrakan, hasil rental mobil. Asal pemasukan Bapak Ibu catat. Ustaz catat, saya catat Bapak Ibu. Saya catat di handphone saya. Habis saya ceramah saya catat. Dikasih jamaah itu saya catat. Dan dikasih jamaah itu, kutandai aja jamaah itu. Jadi besok saya isi lagi begini Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu mendekatkan paham, penghasilan itu catat. Nanti di akhir bulan kita akan perkecil itu, kita tengok. Bisa jadi Bapak Ibu tiap bulan kena zakatnya kita, tapi kadang-kadang kurang peduli dengan harta kita. Pak Ustaz, ya, kalau duit saya pas 70 juta, saya keluarkan juga 2,5%. Itu zakat atau apa itu? Bukan Bapak Ibu. Asal masih di bawah 77.520.000, maka Bapak Ibu tetap keluarkan juga. Itu bukan zakat, tapi jatuhnya hukum sunnah, infak dan sedekah. Mantap, bagus, itu maksudnya. Kalau 80 juta duitku Pak Ustaz, wajib kali lah. Tidak tahu kami Pak Ustaz 2,5% itu cemana ngitungnya. 1 juta duit Bapak Ibu, 25.000 zakatnya. 2 juta duit Bapak Ibu, 50.000 zakatnya. 4 juta duit Bapak Ibu, 100.000 zakatnya. Muncul pertanyaan, Pak Ustaz, aku mau bayar zakat lagi tiap bulan. Berapa penghasilanku Pak Ustaz supaya wajib aku keluarkan zakat? Bagi saja 1.938.000 bagi 12 bulan. Dapatlah nanti 165.000. 165.000 zakatnya berapa Pak Ustaz hasil tiap bulan?
Kalau 6 juta duit bapak ibu, zakatnya masih 150.000. Berarti 6 juta duit Pak Ustaz tiap bulan pemasukan, tidak wajib zakat, tidak wajib. Jadi berapa Pak Ustaz? 6.500.000, maka zakatnya 175.000. Lewat enggak dari 1.938 bagi 12? Lewat. Maka siapa yang punya penghasilan per bulan 6.500.000, keluarkan Pak zakatnya 175.000. Kalau ayah Omar tak keluarkan itu, maka kita sudah memakan harta orang lain tanpa kita sadari Bapak Ibu. Hati-hati. Apalagi yang sudah mulai banyak penyakit nih Pak, hati-hati. Muhasabah. Kenapa aku udah bolak-balik berobat asam urat ini nggak ada pernah sembuh? Kawan sebelah itu sekalinya dibekam langsung sembuh, dia bisa lari dari balik. Aku asal duduk sebentar saja udah kesemutan. Kenapa ini ya Allah? Muhasabah Pak. Mungkin ada termakan masuk darah yang mungkin haram ke tubuh kita ini. Kalau dibaca ayatnya, nasiyatin kazibatin khoti'ah dalam surah Al-Alaq. Nasiyatin kazibatin khoti'ah, ubun-ubun yang berdegup, yang bergoyang. Kalau anak masih kecil nampak bayi itu kembang kempis ubun-ubunnya. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Ini Bapak Ibu suka ini bohong, suka menipu, mengakali. Kenapa? Dia bisa berfungsi tak baik kalau sampai dimasukkan lewat mulut makanan haram, dimasukkan minuman haram, dipompa jantung kita di darah haram tadi, naik pertama kali ke otak kita. Orang yang makan haram, maka nanti cara berpikirnya pun suka yang haram-haram. Orang yang biasa makan haram, disumbat Allah telinganya, tak bisa mendengarkan yang baik-baik. Orang yang makan haram, ditutup Allah matanya, bukan buta, tapi tak nampak dia jalan ke musola al-muhajirin. Maka kalau biasa makan haram, badan akan berat melakukan ketaatan. Tahajud itu pun tak mampu dia lakukan tu Bapak Ibu. Tak usah tahajud Bapak Ibu, 5 waktu pun tak mampu dia datang lagi. Kebiasa Pak Ustaz, sehatnya badannya. Dibuat Allah berat badan tadi disebabkan badan itu berat karena dosa-dosa terlalu banyak dalam diri kita. Jadi banyak orang besok heran dia, kenapa ya Allah ada catatan amanku? Aku tak pernah merampas harta orang, tak pernah aku panen sawit orang tengah malam, aku tak pernah menzolimi orang. Kenapa ada catatan aku makan harta fakir miskin? Kenapa ini? Dari mana datangnya? Mungkin malaikat hilaf mencatat ini, bukan hilaf. Kita tidak pernah ambil harta orang, tapi harta orang kita tahan-tahan. Siapa itu? Zakat yang tak dikeluarkan Bapak Ibu. Udah pandai ayah orang hitungnya? Udah paham belum? Kalau belum paham, aku jelaskan sekali lagi Bapak Ibu. Kita kan tak tarawih witir lagi. Tapi kalau sudah paham, biar assalamualaikum warahmatullahi kita kan begitu. Yang penting paham kaji ini, itu nomor 1. Cara ngitungnya, nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, berdiskusi dengan suami masing-masing, berdiskusilah dengan anak-anak di rumah. Nah, kira-kira penghasilan kita setahun ini sampai enggak 77.500.000? Kalau dibilang anak sampai, maka keluarkan 2,5%. Alhamdulillah Pak Ustaz, dapat rupanya 1 tahun di 100 juta. Berapa zakatnya? 2.500.000. Alhamdulillah Pak Ustaz, dapat 1 miliar. Berapa zakatnya? 25 juta Pak. Sikit diminta agama ini Pak. Tapi kalaupun sikit, kalau bukan lahir dari iman dalam hati, itu beratnya minta ampun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Penutup kajian kita pada hari ini, malam ini, ayah Oma ada di musola al-muhajirin ini. Kita buat acara iktikaf pagi. Belum ada ya Pak? Bapak Ibu nanti kalau belum dibuat di musola kita, jam 2 nanti ikut gabung saja ke Masjid Al-Hidayah dekat rumah kita. Tadi malam sudah kita mulai, sampai nanti kalau sehat badan, sampai malam ke-30 Ramadan. Apa gunanya itu Pak Ustaz? Pertama itu sunnah Nabi. Asal 10 malam terakhir Ramadan, Nabi itu tidak ada terdapat hadisnya heboh Aisyah buat kue lebaran. Tak ada itu Bapak Ibu. Istri Nabi 10 malam terakhir Ramadan heboh membuat kembang loyang. Tak ada itu Bapak Ibu. Yang ada hadisnya
3 pesan Nabi kepada Aisyah 10 malam terakhir Ramadan. Pertama, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya supaya bisa tegak sholat malam. Yang kedua, dia bangunkan semua anaknya dan juga istri, diingatkan, ayo tegak malam. Sampai dalam hadis, putrinya Fatimah dibangunkan, juga Ali menantunya pun dibangunkan. Tegak kalian, sholat malam, sholat malam. Bapak sebagai kepala rumah tangga, Bapak ingatkan kan di rumah masing-masing ini target ini Pak? Nah, mana diingatkannya Pak Ustaz? Aku yang ingatkan dia. Beriktikaf Bang, iktikaf. Tahun besok lah katanya. Rupanya tahun besok tak ada Bapak di dunia ini lagi. Kalau tahun ini tahun terakhir kita, ayo nanti Pak, mulai jam 2 lewat sedikit pun Bapak datang karena jauh, dah apa-apa. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Bapak Ibu nanti dari rumah sudah wudhu, datang saja ke Al-Hidayah. Nanti sampai di sana urutannya sholat tahiyatul masjid 1, 2 rakaat. Nanti baru sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Kemudian sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat. Ini masih sendiri-sendiri kalau sempat. Kalau Bapak agak malas nanti tidak apa-apa, langsung duduk saja zikir Bapak menunggu abang-abang. Kita tahajud nanti malam juga insya Allah 10 rakaat lagi, dan kita tambah nanti dengan witir. Habis itu kita muhasabah, kita nanti selesai tadi malam jam 4. Jam 4 selesai, kita bubar, pulang ke rumah masing-masing, makan sahur. Habis makan sahur kembali ke masjid musola, sholat subuh berjamaah. Tidak lama-lamanya Pak, 9 malam lagi termasuk malam ini. Nanti kalau Bapak ikuti itu, alhamdulillah tahun ini barulah Bapak nanti mulai terasa rupanya indah Ramadan ini. Tapi kalau nggak ikut Pak iktikaf nanti, tiap tahun begitu saja, biasa saja rasanya Ramadan ini. Nanti malam ke-30 Ramadan kita sempurnakanlah malam takbiran itu dengan sholat sunnah tasbih berjamaah. Kalau belum ada di Al-Muhajirin, gabung kembali dengan kami Bapak Haji Firman Halim di Masjid Al-Hidayah belakang kantor Lurah atau di samping kantor Camat Ujung Batu. Datang Bapak Ibu, Pak Ustaz, ada biayanya itu? Tidak ada Bapak Ibu, gratis sampai malam ini. Entah kalau udah rame besok ada dikucing biaya, tak tahu juga kita Bapak Ibu. Sejauh ini gratis, tak ada biaya. Datang Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan? Zikir banyak-banyak. Astagfirullah, astagfirullah. Nanti dipandu guru-guru kita, usahakan Bapak Ibu dapatkan malam-malam terakhir ini. Kalau nanti juga enggak ikut Bapak Ibu, menyesal kita, tidak tahu kita entah kapan kita akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undangan ini resmi, ada rekamannya, ada siaran langsungnya. Tak ada pembatasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, datang kita ramaikan iktikaf bersama-sama. Zakat fitrah sekilas sudah paham Bapak Ibu. Zakat mal sekilas sudah ada ilmu Bapak Ibu. Kemudian iktikaf sudah Ustaz ajak Bapak Ibu. 3 perkara inilah poin yang bisa Ustaz sampaikan dalam tausiah ini. Keterbatasan ilmu kebodohan Ustaz, tolong Bapak Ibu maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas segala penghormatan dan kesempatan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.